Satu lagi masih berkaitan dengan iddia. Wa qala laula al-alamatu ladda'a kullu wahidin ma laysa indah. Walakin bil alamati wal amarati yufarraq baina as-sadiqi wal kadhib. Kalau tidak ada ciri-ciri, maka setiap orang mengaku apa yang enggak ada padanya. Namun dengan ciri-ciri, tanda-tanda dapat dibedakan mana yang shadiq, mana yang kadzib. Ya. Ada tanda-tanda yang menunjukkan benarnya seseorang dan dustanya seseorang. Ya, untuk mengaku kamal, saya tuh wali, saya tuh coba. Sifat kesempurnaan batin kan nggak bisa dilihat. Kalau bilang saya kaya, orang kan tahu, oh iya dia mau sawahnya lega. Misalnya ada orang ngomong, gue bingung ini, duit orang habis-habis duit gue. Lah iyalah kalau emang sawahnya lega mah. Ya. Ya misalnya dia ngaku begitu. Gue kemarin habis ya ngaur-ngaur duit, gue mah 200 juta gue aur-aur kayak gitu. Kalau emang iya kita cuma tinggal diem doang, iya mau apa lagi? Karena kelihatan bendanya. Ya, orang menunjukkan dia hafal, saya ini hafal, dia sebut ayat Quran, ayat hadis dan nama-nama ulama, kan ada buktinya. Kalau kesempurnaan rohani apa buktinya? Ya. Nggak ada buktinya, nggak ada. Makanya dia ngaku-ngaku. Saya mimpi. Nah, tuh. Tahu nggak cirinya mimpi yang benar itu apa? Mimpi yang benar, orangnya selama hidupnya tidak pernah berdusta. Itu baru mimpinya benar. Kalau selama hidupnya mendusta, tidak amanah, mimpinya kadzib. Dan itu alamatnya. Nah, orang yang nggak tahu alamatnya ngaku-ngaku, tapi yang tahu tidak bisa menerima begitu saja. Walakin bil alamati wal amarati yufarraq baina as-sadiq wal kadzib. Orang ini dalam perkara tawakal kepada Allah itu ada dua golongan orang. Dari segi tawakalnya benar atau tidak benarnya, ya, itu ada dua perkara. Yang pertama orang yang memang tawakalnya benar. Orang yang tawakalnya benar, dia akan keluar dari hatinya hubbud dunia itu dari hatinya. Sehingga dia tidak lagi membedakan ada dan tidak ada. Nah, orang yang tidak benar tawakalnya, maka tidak keluar hubbud dunia dari hatinya. Dia gembira kalau orang menerima, sedih kalau orang ninggalin. Ya, maka itu sebab tergantung kepada benar atau tidak benarnya ketawakalan itu. Dan itu ada ciri-cirinya. Ya, kalau nggak ada, dia tenang. Kalau ada, tidak menunjukkan sifat sikap yang berlebihan. Karena mereka apa? Orang yang tawakal dan zuhud. Kalau ada pun yang dia perlukan hanya sedikit, itu sebab dapat memberi, ya, lebihnya kepada siapapun. Tapi kalau ada hubbud dunia, katanya sama, ternyata nggak bisa memberi kepada orang. Nah, itu kadzib.
Itu salah satu tandanya. Orang yang tawakalnya kuat, zuhudnya kuat, ya, seperti para a'immah dulu, ya, dia mendapat hadiah dari para raja-raja, apa semua, apa yang dimakannya, apa yang dipakainya sedikit. Dulu Syekhuna Al-Imam Sya'rawi, ketika dia besar, dia menjadi ulama besar, dan kitab-kitabnya, pendapat-pendapatnya, ide-idenya, ya, telah memberikan manfaat kepada, ya, manusia semua. Maka beliau mendapat hadiah dari berbagai raja-raja, presiden-presiden, ya, sangat besar. Namun tidak merubah hidupnya, tidak merubah perangainya, tidak merubah wataknya, tidak. Karena yang diperlukan, yang diambil oleh dia, apa yang diperlukan sedikit. Dia punya, orang sekampungnya dapat, bahkan dia sampai pernah mengiklankan anak-anak muda yang tidak mampu kawin. Ya, dia nyuruh anak buahnya, suruh cari anak muda yang tidak mampu kawin, diberi maharnya, ya, diberi, ya, kalau memang rumahnya nggak punya banget, dibangunin rumahnya, bahkan disewain hotel 3 hari, ya, untuk malam pertama. Itu Syekhuna Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, orang kampungnya tuh, disewain hotel untuk malam pertamanya 3 malam. Dan anak-anak muda itu nggak tahu bahwa itu Imam Sya'rawi yang membiayainya. Cuman ada orang lah, ya, yang disuruh oleh beliau, ya. Sampai beliau dulu diangkat menjadi Menteri Agama. Itu perintah titah dari Raja Faruk dulu, kan zaman raja. Itu titah dan perintah. Ya, raja kalau merintah kan, kalau nggak ditaatin dihukum. Ya. Akhirnya dengan rasa sedih dia terima. Dia pergi ke kantor Departemen Agama. Lalu dia minta apa? Sebelum saya masuk ke kantor saya, katanya, dia minta meja kecil sama 1 kursi. Udah disediain. Ditaruh di mana? Pintu utama masuk ke kamar menteri, taruh, misalnya ini pintu, taruh di pinggir pintu itu, kayak satpam lah. Ya, ini pintu, di sini mejanya sama kursinya. Udah. Lalu dia masuk, dia bilang, ini kursi saya. Itu kursi menteri kagak didudukin bisa. Permintaannya kan 2, dia 1 itu. Kedua, pintu gerbang jangan ditutup untuk siapapun yang datang. Rupanya yang datang orang kampungnya, petani, bawa bebek, bawa kambing, bawa ayam, bawa singkong, kata kita mah. Ya. Itu pada duduk di kantor Menteri Agama dia itu. Ya. Penasihatannya dibilangin, kalau kamu melarangnya saya pecat. Tukang bengkel, ya, kehabisan modal, datang masih pada belepot, suruh masuk. Ya, minta duit buat modal bengkel, dikasih. Dan ketika itu Al-Azhar di bawah Departemen Agama. Ketika itu, ya, karena dia adalah orang Azhar, meskipun umur sama dengan Syekh Al-Azhar, tapi status Syekh Al-Azhar itu kan muhtaram. Sebelumnya menteri itu, Syekh Al-Azhar itu datang bikin laporan kegiatan Al-Azhar, datang ke situ. Tapi ketika Syekh Sya'rawi, dia datang bawa catatan terima laporan itu,
ya, dan pergi ke Syekh Al-Azhar, ya, dia mau ngambil laporan yang mana? Nanti saya kan, itu kan peraturan mereka. Ya. Antum syekhuna, ya, saya yang datang. Nah itu, ya, sampai akhirnya beliau habis periodenya, berhenti. Bahkan bukan hanya itu, begitu habis dilantik, kan dilantik tuh, habis itu pulang. Karena beliau itu biasanya kalau waktu kosong ngebantuin orang bikin batako. Lo kan belepotan bikin batako. Itu habis dilantik, pulang, begitu ada mobil dinasnya kan, begitu ngelewatin teman, artinya tetangga kampungnya itu bikin batako, berhenti, langsung dibuka jubahnya pemberian presiden, ya raja itu, dibuka jubahnya, bikin batako bareng-bareng. Itu bukannya ria, memang nggak ada bedanya, udah mau ya, bikin batako aja terus. Bodyguardnya, waduh, lah menteri belepotan bikin batako. Ya, dan itu sampai akhir periode beliau menjadi menteri. Ya. Artinya itu alamatnya, nggak merubah dia mendapat apapun. Tetap komitmen dengan tawakalnya, zuhudnya, adabnya, tamasuknya kepada agama, tetap tidak berubah. Ya. Orang dibanjiri harta bisa berubah adabnya, komitmen kepada syariahnya, ya, dan lain sebagainya. Ya, yang laulal alamat wal amarat yufarraq, ya, walakin bil alamati wal amarat yufarraq baina shadiqi wal kazib. Ya, dengan alamat dan tanda-tanda dapat dibedakan mana yang shadiq, yang benar, dan mana yang dusta. Naqifuna walhamdulillah. Al-Fatihah. Ya Latif, ya